adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa dong. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita mau pengajaran. Ya, kita mau pengajaran ya Kak. Minggu Iya. lalu sudah ibadah, sekarang kita mau pendalaman materinya ya Kak. Benar. Tapi sebelum kita mulai, kita mau angkat pujian dulu ya. Yesus bertakut. Semuanya bangkit berdiri. Sampai Ayo kaki adik-adik gerakan bangkit ya. berdiri yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita akan mau belajar firman Tuhan ya Kak. Ya, kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Mau Nah, cita sebelum itu, Kak, Yesus. udah harus disiapin apa nih Kak yang harus dipersiapkan nih? Oh iya, Alkitabnya jangan lupa loh adik-adik Alkitabnya, ya. alat tulisnya juga ya Ya, Kak. alat tulisnya juga, sama hatinya juga yang terutama yang paling penting. Sekarang kita mau nyanyi Aku Mau Cita Yesus ya adik-adik sambil siap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin pengajaran kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua anak sekolah minggu untuk dapat duduk dengan Dia, mendengarkan firman Tuhan, dan juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan mengajaran kami dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Kita mau baca Alkitab dari Yohanes 11
yuk semuanya dibuka Alkitabnya. Ulang lagi Kak. Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Laki-laki nanti ayat ganjil ya Bang ya? Oke, laki-laki ayat ganjil, perempuan ayat genap ya. Ya, supaya semuanya ikut membaca. Dan kita mulai ya adik-adik. Kita mulai baca Alkitab kita ya adik-adik dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Adik-adik, ayat ini menceritakan tentang tokoh Lazarus. Adik-adik masih ingat nggak Lazarus itu siapa? Masih Kak? Siapa, Lazarus itu yang penjala ikan kan? Bukan Bang. Oh iya, aku tahu. Yang pendek-pendek, yang waktu Yesus datang dia manjat pohon kan? Apalagi itu bukan Bang Nando, itu salah. Salah ya adik-adik, salah ya. Lazarus yang kayak gimana sih Kak? Kita nonton aja video ini ya adik-adik, biar adik-adik ingat juga siapa tokoh Lazarus yang ada di ayat ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Oh, Lazarus yang itu, Kak, Iya. yang mati dibangkitkan Tuhan Yesus. Iya benar itu Bang. Sekarang Iya, kakak pengen tanya nih, adik-adik masih ingat gak tokoh-tokoh yang dari video tadi? Ingat gak Bang? Ingat dong, Kak. Siapa aja coba satu? Tokohnya ada Maria, Ya benar Maria. Terus ada Marta, ya Marta kedua. ada Lazarus. Ya ada Lazarus juga benar. Satu lagi Terus siapa adik-adik? Siapa, Kak? ada Tiga. Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus. Iya, iya, iya. Tadi kan kita harus belajar kenal tokoh juga ya dari video itu ya Bang ya. Ya, Kak. Nah, tadi kenapa kisahnya Bang ya? Kayaknya ada yang sedih ya tadi ya? Iya, Kak. Ada yang nangis, Lazarus sakit. Habis itu Lazarus meninggal. Iya. Udah dibilang, orang disuruh ngasih tahu ke Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus bukannya langsung datang, malah nunda-nunda, Kak. Bukan nunda, tapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya adik-adik. Walaupun tadi Marta dan Maria sudah bersedih ya, dan seperti iya, Kak. menyalahkan Tuhan Yesus ya, kenapa datang terlambat ya, Iya. tapi Tuhan tidak pernah datang terlambat loh adik-adik. Kalau kita mau percaya, Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Iya, betul. Berarti nggak terlambat ya, Kak? Iya, tidak pernah Tepat terlambat. pada waktunya. Iya. Oh, Kalau iya. kita mau tetap berpegang pada Tuhan Yesus, Bang. Iya, betul, betul, betul. Tapi Oke. kakak pengen tahu nih, adik-adik di rumah gimana ya? Masih Oh, tetap iya. berpegang pada Tuhan Yesus nggak dalam kondisi seperti ini? Ah, ini, Kak. Ini yang menarik nih, Kak. Kak, kenapa Tuhan Yesus mau jalan nemuin Lazarus, bangkitin Lazarus? Pasti Tuhan Yesus kenal mereka dong, Kak. Oh iya pasti, karena Lazarus itu, Marta dan Maria itu sahabatnya Tuhan Yesus. Mereka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, berdoa, Oh, dan makanya puji-pujian. Iya. mereka itu berpegang sama Tuhan Yesus. Iya, makanya Oke, ya. mereka menganggap Tuhan itu adalah sahabatnya mereka. Iya, 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 iya. Gitu, Bang. Nah, yang tadi ya, Kak, adik-adik di rumah gimana ya? Iya, kakak pengen tahu nih, apakah adik-adik juga tetap berpegang pada Tuhan Yesus? Maksudnya kakak masih tetap berdoa enggak? Apa jangan-jangan kalau berdoa itu cuma pas makan doang, Bang? Sama mau tidur, Kak? Iya, bener. Aduh, Sama sedih tidur. banget deh kakak jadi guru Iya. sekolah minggunya. Iya, Kalau iya. cuma makan sama pas tidur doang, kayaknya gimana banget gitu ya, Bang ya? Apakah ketika ibadah sekolah minggu tetap serius atau malah main-main ya, Kak? Jalan sana, jalan sini, atau jangan-jangan sambil makan lagi, Kak? Iya, sambil Ya, bercanda lagi sambil sama bercanda. adiknya.
Adik-adik nggak boleh begitu ya. Kalau ibadah tetap seperti ibadah sekolah minggu, walaupun ibadah itu secara online dan di rumah. Adik-adik tetap harus fokus, beribadah kepada Tuhan, tetap nyanyi, angkat pujian dengan baik, baca firman Tuhan dengan baik, dan juga berdoa dengan baik. Ya adik-adik. Oke, kita Berarti mau apapun kondisinya Kak, kita tetap harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Iya, benar. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Kayak yang tadi ya Kak. Iya. Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Itu kata-kata Tuhan Yesus ya Kak. Benar. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan langsung putus harapan. Ya, Tetap benar. semangat, apapun masalahnya. Berdoa, minta tolong ya Kak ya. Iya, percaya Tuhan kasih jalan Percaya. keluarnya. Kak, berpegang kepada Tuhan itu kayak gimana sih Kak? Berpegang kepada Tuhan itu seperti kayak gini ya Bang, kayak gini nih. Pegangan tangan. Iya, tapi kayaknya lebih bagus seperti ini loh. Nah, gimana kalau seperti ini? Lebih erat nggak Bang? Iya, lebih erat Kak. Iya, ini cara kita berlipat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Oh, jadi berpegang kepada Tuhan Yesus itu dengan cara Iya, berdoa. kita harus rajin berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa ya adik-adik. Harus tetap berdoa. Seperti kisahnya Sintong sama Kasih loh Bang. Kenapa lagi itu anak Kak? Iya, Kasih itu mengunjungi Sintong yang sedang sakit dan berdoa untuk Sintong. Dan Sintong segera sembuh. Oh. Ya adik-adik jangan lupa ya, jangan pernah tinggalkan pegangan erat tangan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita saksikan videonya berikut ini ya. Halo Sintong. Siapa itu? Halo Sintong. Sintong. Ih, batuk ih. Aduh, bahaya nih. Sintong. Siapa itu? Kamu nengok dong. Ini aku. Kasih. Kamu kenapa? Aku lagi sakit ini. Sakit apa kamu Sintong? Sakit batuk. Aduh aku nggak bawa masker lagi. Aduh. Kok kamu bisa sih batuk? Iya, aku makan gorengan terus. Aduh, makanya jangan makan gorengan mulu. Itu nggak bagus buat kesehatan. Terus kamu mau nggak aku doain? Boleh Kasih, boleh. Doain aku dong. Biar kamu cepet sembuh. Tahu nggak? Percaya nggak? Kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin loh kalau kita sedang sakit. Iya, aku percaya kok. Nah yuk, biar Sintong boleh sembuh, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, berkati Sintong Tuhan. Supaya Sintong cepat sembuh dari batuknya. Dan supaya Sintong sehat lagi, bisa main lagi, bisa beraktivitas lagi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Makasih ya Kasih. Oke Sintong, semoga cepat sembuh ya. Iya. Dadah. Dadah. La la la, la 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 la. Happy ya, happy ya. Sintong, Kasih. kok kamu seneng banget sih? Iya, aku udah sembuh soalnya dari batukku. Oh iya, wah. Makasih ya, Kasih udah doain aku. Aku jadi seger sekali. Wah, ternyata kalau kita berdoa bareng, kamu betulan sembuh ya? Iya, makasih ya Tuhan Yesus sudah nyembuhin Sintong. Iya, betul tuh. Terbukti kan kalau kita berdoa, kamu jadi bisa sembuh. Ternyata Tuhan Yesus menolong kita loh. Kalau kita betul-betul yakin sama Tuhan, kita harus berpegang sama Tuhan Yesus. Benar gak Sintong? Betul banget, Kasih. Nah, kita harus tetap berdoa ya. Kalau kita sakit, kalau kita lagi sukacita, kita juga harus tetap berdoa. Oke? Oke. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Happy ya, happy ya. Ya adik-adik, kita tadi sudah
memuji Tuhan, Ya, benar. kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah nonton video juga. Sekarang apalagi ya Kak? Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut ya nama-namanya adik-adik ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja. Adik-adik, kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun ya buat teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Bang, kita sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Kakak mau ingetin lagi nih adik-adik di rumah. Walaupun ibadah online, tetap mengumpulkan persembahan ya buat Tuhan, buat gereja kita. Tapi kita mau kasih persembahannya melalui amplop. Nanti boleh tulis nama adik-adik di situ ya. Nanti bisa diserahkan kepada papa mama untuk diserahkan kepada ke gereja atau melalui situa daerah. Jangan lupa ya adik-adik ya, ditulis di dalam amplopnya nanti ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian ya adik-adik. Tanganku namet-met. Pakai gerakan ya. Tangaku namet metu lehon ma tu debata lain angin alojai sai rupa kunamai tangaki dihomai napa tu namet met pulehon ma tu debata marlo jongau suruoni dainangi nalojai nampati dihomai. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kami bersyukur bisa ikut ibadah online, kami bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami berpegang kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan punya waktu khusus berdoa sama Tuhan. Punya waktu secara pribadi untuk lipat tangan, untuk duduk diam bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk tidak mengandalkan diri kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadamu, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Biarlah kami yang masih hidup ini terus berharap, terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun, terlebih lagi di kondisi seperti ini. Kami berdoa secara khusus untuk adik-adik dan orang tua, kiranya kebutuhan rohani adik-adik bisa terpenuhi di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Tuhan, dan orang tua bisa memfasilitasinya. Terima kasih Yesus, terpuji dan termulialah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kali ini sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita tetap ibadah online ya. Tetap ibadah ya, jangan sampai enggak ya Kak. Iya benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.